Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang Cakrawala Kehidupan. Hari ini kita mendatangi Akper Nusintama Group dan bertemu dengan kepala staf untuk mendapat inspirasi tentunya. Penasaran kan videonya seperti apa? Tetap stay tune di Akhirnya hari ini kita dapat berbincang dengan Kepala Staf Akper Nusintama Group, Bapak Maskun Kuncoro ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Ganggu nggak hari ini? Enggak, kita kebetulan tadi ada ada tamu. Oke, iya tadi saya nunggu di bawah Pak. Lumayan tapi nggak apa-apa lah karena hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang langsung bersama Bapak setelah dinanti-nanti di minggu-minggu sebelumnya ya. Oke, Mbak Hilda, terima kasih banyak nih sudah hadir ke sini. Iya sama-sama Pak, terima kasih juga untuk waktunya. Dan pemirsa semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen karir bersama Bapak Kepala Staf yaitu Bapak Maskun. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, boleh kan? Nah, begini nih Pak ya. Menurut pandangan Bapak, apa perbedaannya antara karir dengan pekerjaan? Boleh nggak pemirsa di sini tahu gitu? Oke, Mbak Hilda, terima kasih banyak atas kedatangannya ke ruangan saya. Jadi begini ya Mbak Hilda ya. Orang itu kan kadang bekerja pada satu tempat ini ya. Bekerja pada satu tempat, tapi belum bisa membedakan mana karir dan mana pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan itu adalah rutinitas yang dilakukan setiap hari. Misalnya Mbak Hilda ini ngajar sebagai dosen ya. Nah, itu sebenarnya pekerjaan. Pekerjaan itu bukan karir ya. Tapi kalau karir itu adalah totalitas kehidupan profesional seseorang. Kayak misalnya contoh, mungkin kalau sebagai dosen Mbak Hilda itu kan ada beberapa tahapan ya. Contoh misalkan ada asisten ahli, ada rektor kepala, dan kesananya guru besar. Nah, karir itu adalah berbicara tentang sebenarnya apa sih tujuan terakhir dari Mbak Hilda di dalam bekerja itu. Misal contoh Mbak Hilda ingin menjadi seorang profesor misalkan gitu, karena Mbak Hilda sebagai dosen gitu kan. Nah, kalau karir, kalau pekerjaan itu adalah rutinitas yang dilakukan setiap hari. Jadi yang belum bisa dibedakan itu pada teman-teman sekarang itu dia menyamakan antara pekerjaan dengan karir. Padahal pekerjaan itu ada sesuatu yang berbeda dengan karir. Kalau pekerjaan itu ibarat kendaraan dan karir itu adalah tujuan. Contoh misalnya Mbak Hilda itu mau pergi ke Jakarta. Tentu Mbak Hilda pakai mobil dari satu poin kepada poin lain. Nah, mobil ini tahapan ini disebut dengan pekerjaan. Nah, Jakarta tujuannya adalah sebagai karir. Kira-kira begitu kalau saya gambarkan. Jadi karir itu adalah totalitas kehidupan profesional seseorang. Ya, jadi dia menginginkan apa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dia ingin menjadi apa. Jadi selama proses itu dia bekerja. Seperti itu. Seringkali saya juga melihat bahwa pekerjaan dan karir itu adalah kedua hal yang sama. Betul. Begitu ya. Mungkin ini juga bisa menjadi informasi juga untuk pemirsa semuanya bahwa ternyata pekerjaan dan karir itu merupakan dua sisi yang berbeda. Oke. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan karir tersebut gitu agar tujuan yang memang kita jadikan sebagai target atau acuan itu tercapai dengan sebagaimana mestinya gitu. Oke. Pada tanggal 23 Mei saya menerbitkan sebuah buku. Itu buku berbicara tentang karir. Mbak Hilda mungkin harus membaca buku itu nanti ya untuk teman-teman yang pemirsa di rumah. Oke, baik Pak. Itu bisa di download, bisa dibeli di Google Play Store ya. Nah, saya menulis suatu buku tentang karir. Karir itu tadi sudah dijelaskan di awal, berbeda antara pekerjaan dengan karir. Nah, tentu di dalam tataran realnya orang tidak bisa karirnya bertingkat kalau dia hanya bekerja. Ya kan? Contoh misalnya begini. Seseorang datang sebagai karyawan. Nah, karyawan itu ekspektasinya harus ditata dulu. Ya, gue sebagai karyawan itu nggak bisa semau gue kan. Hadir, pulang itu tergantung keinginan. Beda dengan pemimpin. Kalau pemimpin sebelum datang ke tempat juga dia sudah bekerja, memikirkan bagaimana sebuah organisasi tumbuh. Nah tadi
ketika orang datang sebagai karyawan bekerja, kalau dia ingin karirnya meningkat, harus ditata dulu ekspektasinya. Ekspektasi dalam arti tidak bisa dia seenaknya seperti pemilik misalnya. Dia harus banyak belajar di situ. Harus ada beberapa tahapan yang harus dia lalui. Karena bekerja itu bukan hanya persoalan transaksi antara diri kita dengan perusahaan atau organisasi. Tapi bekerja itu dalam arti proses belajar. Apa sih yang sebenarnya bisa saya pelajari? Kayak misalnya Mbak Hilda misalnya bekerja di sebuah tempat selama 5 tahun. Apa sih yang didapat selama 5 tahun itu selain slip gaji misalnya? Ada nggak pelajaran untuk bekal di masa depan? Sehingga ketika satu titik ini terlalui, nanti ada orang percaya untuk menuju kepada titik yang lain. Bagaimana kalau kita hanya bekerja saja tanpa belajar? Jadi melakukan rutinitas saja. Padahal bekerja itu adalah proses menumbuhkan pengetahuan baru. Tapi kalau mental kita hanya bekerja itu nunggu rutinitas 1 bulan, ya saya rasa kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Kalau misalnya dapat uang itu kan hanya 1 bulan juga habis kan begitu. Tapi kalau pengalaman dan belajar itu akan meningkatkan pertumbuhan kita di masa depan, sehingga karir kita akan lebih meningkat kan begitu ya. Itu kalau ada proses belajar di sananya. Begitu Mbak Hila yang saya pahami terkait itu. Sekarang kita mengerucut ke organisasi nih Pak, soalnya kan karir dan pekerjaan itu tidak luput hubungannya dengan sebuah organisasi ini. Nah, saya ada pertanyaan kepada Bapak nih, bagaimana cara meningkatkan mutu atau kualitas sebuah organisasi agar terus meningkat gitu. Oke. Baiklah gini ya, jadi di dalam organisasi, lembaga pendidikan, bisnis itu kan semua organisasi ya. Tadi saya sampaikan di awal, jadi ditata dulu ekspektasinya. Jadi ekspektasi itu ditata untuk sebuah pertumbuhan, gitu ya. Jadi dalam sebuah organisasi tentu ada aturan-aturan yang harus disepakati oleh para pemangku kepentingan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ekspektasi mereka ditata supaya ada pertumbuhan ke depan. Jadi istilahnya gini ya, dalam organisasi itu ada 2 mental manusia yang berada ya. Yang pertama mental driver mentality, yang kedua passenger mentality. Nah, kalau organisasi ingin bertumbuh ya, ingin terus bertumbuh, ini orang harus punya mental driver mentality, seorang pengemudi. Contoh misalnya begini, saya gambarkan hal yang sangat sederhana. Kalau Mbak Hilda pergi di sebuah kota, misalnya naik kereta api, naik bis atau apa, sebagai penumpang, Mbak Hilda ngukur nggak kira-kira kemungkinan saya nyampe jam berapa? Atau sebagai penumpang itu kan dia yang penting nyampe, yang penting nyampe kan. Saya mau tidur kayak mau apa, yang penting nyampe. Tapi seorang mental driver, seorang pengemudi, dia harus menghitung kecepatan. Dia harus memilih jalan alternatif supaya dia harus menghindari lubang, supaya itu roda tidak jatuh, ya kan? Nah, begitu pun dalam organisasi. Dalam organisasi seorang yang bermental driver akan selalu memikirkan bagaimana organisasi ini bisa tumbuh. Tentu dia memiliki target-target bagaimana 1 tahun pertama harus tumbuh sekian, 2 tahun kedua harus tumbuh sekian, dan seterusnya. Tapi kalau seorang karyawan atau seorang pemimpin bahkan sekalipun yang tidak memiliki mental itu, yang penting dia menerima gaji kalau orang bekerja misalnya. 1 bulan dia mau mahasiswa kalau di kampus ada atau enggak, itu terserah. Itu mental passenger, mental penumpang. Jadi mental penumpang itu sangat minim sekali resiko yang dipikirkan. Tapi bagaimana dia supaya kalau datang bulan dia gajian. Tapi kalau driver mentality, seorang yang memiliki mental driver, nah itu dia memikirkan bagaimana dia satu organisasi bisa tumbuh, apa langkah-langkah yang harus dia lakukan supaya pertumbuhan itu tercapai, kan begitu ya. Nah, para inisiator perubahan, kalau Mbak Hilda baca beberapa literatur dan berbicara dengan orang-orang inisiator perubahan, itu mereka pasti memiliki driver mentality. Mereka tidak ingin organisasi itu oleng di tengah jalan, tapi bagaimana dia supaya terus tumbuh. Tentu itu keluar dari zona nyaman, tentu, karena setiap perubahan itu pasti keluar dari zona nyaman. Jadi seorang dengan mental passenger, dengan mental penumpang itu tidak mungkin menjadi inisiator perubahan. Dia hanya ingin hidup enak, duduk tenang, tanpa memikirkan resiko, tanpa memikirkan apakah di tengah jalan ada lubang yang harus ditempuh, bagaimana cara menghindarinya. Itu seperti itu. Aduh, saya ini sampai melongo ya mendengarkan Bapak Kepala Staf ini berbicara, karena semua yang diucapkan itu selalu sangat inovatif dan tidak terpikir begitu ya. Kemudian kalau saya boleh tahu gitu, ada nggak sih referensi Bapak atau tokoh siapa gitu yang
dijadikan referensi oleh Bapak sehingga bisa berpikir sangat inovatif seperti sekarang ini gitu. Kan ilmu pengetahuan itu berubah setiap saat, gitu ya. Dan tugas seorang pemimpin itu hanya ada satu, membawa perubahan atau memberikan inspirasi. Nah, jadi kalau misalkan seseorang ditempatkan pada posisi, kalau dia tidak mampu melakukan perubahan, dia bukan seorang pemimpin. Pemimpin itu selalu bertugas bagaimana melakukan pertumbuhan. Kan begitu ya. Ada satu buku yang ditulis oleh John Kotter, judulnya Leading is Change tahun 1996. Jadi perubahan itu harus diciptakan dengan banyak hal ya. Yang pertama, kita harus menciptakan visi misi kita apa sih ya sebenarnya untuk dalam sebuah organisasi, baik bisnis maupun pendidikan maupun apapun yang lainnya. Ini harus ditetapkan dulu visi misinya. Ini mau dibawa kemana sih? Kapal ini mau dibawa kemana nih misalnya? Kalau tanpa visi, gimana coba? Ibaratnya kita mau pergi ke satu tempat, tapi kita tidak tahu mau tempat mana yang kita tuju. Kira-kira nyampe nggak? Kan nggak nyampe tentu ya. Iya, Pak. Ibarat Mbak Hilda mengirim surat untuk seseorang yang dikaguminya, tapi tidak dicantumkan alamatnya. Kira-kira itu surat nyampe nggak? Dia masuk kotak pos, tapi nggak ditulis alamatnya. Kan begitu? Iya, betul, Pak. Jadi tujuan sebuah organisasi harus jelas. Itu yang ditulis John Kotter dalam satu buku Leading is Change tahun 1996. Ya. Jadi tugas kita memastikan bahwa perubahan itu akan tiba di mana. Tentu ada visi di situ, ada misi di situ, dan harus mengorganisasikan orang, berkolaborasi. Sehebat apapun pemimpin, tanpa ada dukungan dari bawahan, dari anak buah, itu akan sulit bertumbuh. Karena perubahan itu mesti harus diratakan kepada orang-orang yang ada dalam lingkungan kita. Kan begitu. Memang ini tidak mudah, tapi kalau tidak dilakukan, ya memang tidak akan pernah terjadi. Dan setiap orang menerima perubahan itu akan menolak, karena sudah mengganggu zona nyaman, comfort zone mereka kan gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi pemimpin dimanapun tugasnya yang satu, dia melakukan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya baik menjadi lebih baik, dari tadi yang belum bertumbuh menjadi bertumbuh, kan begitu. Dalam bisnis, dalam apapun, dalam organisasi pendidikan, dan setiap hal yang ada di kolong langit itu. Dan itu selalu berubah, teorinya selalu berubah, kan begitu. Cara pendekatannya selalu berubah. Karena beda pendekatan orang lama dengan orang baru, generasi milenial ini pendekatannya lain. Beda dengan orang-orang lama, baby boomer, kan beda pendekatan. Wah, ini menarik nih Pak, boleh nggak sih dijabarkan gitu perbedaan antara zaman dulu dengan era milenial ini gitu? Gini ya, kalau kita berbicara tentang kepemilikan aja misalnya, kalau organisasi orang tua kita mungkin itu lebih terhadap dalam bisnis misalnya, bagaimana memiliki aset nih, kalau orang tua zaman orang tua dulu ya, mungkin orang tua kita atau nenek kita atau kakak-kakak kita, bagaimana memiliki aset. Tapi kalau generasi sekarang berbeda, cara mengelolanya berbeda. Kalau generasi sekarang itu lebih bagaimana terhadap akses keterhubungan. Contoh misalnya kita bayangkan hal yang sudah nyata saja, Gojek misalnya, dia tidak punya aset satu motor pun, tapi valuasinya itu melebihi Garuda. Artinya apa? Mereka tidak mementingkan aset, yang penting ada keterhubungan dengan konsumen, dengan nasabah. Jadi dari cara berangkat yang sudah berbeda. Kalau orang tua zaman dulu selalu ingin memiliki, tapi kalau generasi milenial bagaimana supaya terhubung. Kita tidak ada WA, tidak ada kuota, beberapa menit juga sudah kelabakan kan? Karena itu akses dunianya, keterhubungan itu yang disebut dengan 4.0. Kemudian untuk penutup, barangkali ada arahan Bapak untuk para milenial yang menonton video di Cakrawala Ilmu ini? Arahan dari saya terutama bagi generasi milenial yang sedang atau ingin berkarir, jadikan tempat kerja itu adalah sebagai tempat belajar. Taati pelaturan yang ada di situ dan tata ekspektasi kalian. Bahwa sebagai seorang yang akan memulai dunia karir, taati prosedur yang ada dan terus belajar. Karena belajar itu untuk pertumbuhan kalian di masa depan. Dan harus dibedakan antara bekerja dengan karir. Kalau bekerja tadi bisa digambarkan hanyalah rutinitas yang kamu tidak dapat pelajaran apa-apa sebenarnya dari situ. Tapi kalau karir adalah totalitas kehidupan kalian, ingin mau jadi apa kalian 5 atau 10 tahun ke depan, dan dengan bekerja kalian akan banyak menemukan pelajaran-pelajaran baru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan.